Om Swastiastu, tabe selamat lingkungan atai, salam sujud kaende malempang. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang ranah kognitif Bloom. Ranah kognitif Bloom. Nah, ranah kognitif Bloom ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada remember, yaitu mengingat dan menyebutkan. Kemudian yang kedua yaitu understand, menjelaskan, menerangkan, dan merangkup. Yang ketiga yaitu apply, menerapkan, menghitung, dan menggunakan. Dan yang keempat itu ada analisis, memilih, mengurai, dan merinci. Kelima, evaluatif, yaitu mereview, mengartikulasi, menilai. Dan yang keenam itu kreatif, menciptakan, mendesain, dan merancang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi proses kognitif. Yang pertama yaitu mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga menerapkan, yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, yang keenam menciptakan. Nah teman-teman, ada pun pengertian dari dimensi proses kognitif, yaitu dimensi proses kognitif dalam taksonomi Bloom. Revisi merupakan suatu kerangka untuk menentukan tujuan pembelajaran yang berfungsi sebagai mengkategorikan tujuan pendidikan, merancang penilaian, serta kurikulum. Nah, dimensi proses kognitif berkaitan erat dengan taksonomi yang dikenal dengan taksonomi Bloom, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi yang dibuat berdasarkan data penelitian, berbagai hal yang dikelompokkan dalam sistematika. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu thesein yang artinya mengklasifikasikan, dan nomos yang artinya aturan. Sehingga taksonomi dapat didefinisikan sebagai hierarki klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Nah, oleh Bloom, tujuan pendidikan dibagi menjadi 3 ranah yang kita kenal, ranah kognitif, ranah efektif, dan juga ranah fisikotomorik. Selanjutnya, ranah kognitif terdapat tingkatan proses berpikir. Maka, dimensi proses kognitif dapat diartikan ukuran tingkatan atau tahapan proses berpikir seseorang atau peserta didik. Yang selanjutnya, tingkatan proses berpikir itu disebut taksonomi. Selanjutnya yaitu pengertian dimensi proses kognitif. Yang pertama, mengingat merupakan mengetahui, misalnya istilah fakta, aturan, urutan, dan metode. Selanjutnya adalah memahami. Memahami yaitu menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, misalnya konsep kaidah, prinsip, kaitan antara fakta, isi pokok, mengartikan, menginterpretasikan, misalnya tabel grafik bagian. Selanjutnya yaitu menerapkan. Menerapkan merupakan memecahkan masalah, membuat bagan atau grafik menggunakan misalnya metode, prosedur, konsep, kaidah, atau prinsip. Selanjutnya menganalisis, mengenai kesalahan memberi misalnya fakta-fakta menganalisis misalnya struk bagian hubungan. Mengevaluasi merupakan menilai berdasarkan norma internal, misalnya hasil karya mutu, karangan, dan lain-lain. Kemudian menciptakan, menghasilkan misalnya klasifikasi, keterangan teori, menyusun misalnya laporan, rencana, sesama program proposal. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari kami, dan kami akhiri dengan mengucapkan salam Paramasanti. Om Santi, 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 Om Sahe. And it was never your fault. Wish there was something to